Ya baik, perkenalkan nama saya Musa Saputra Rihim dengan NIM 20010051 dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi alat-alat laboratorium kimia. 1. Fungsi dari Erlenmeyer berfungsi untuk memanaskan sampel atau untuk mencampur sampel bahan kimia. 2. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume dari larutan atau bahan kimia. 3. Labu ukur. Biasanya labu ukur kita gunakan saat pengenceran larutan dan proses pembuatan larutan. 4. Pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk memindah larutan atau bahan cairan dalam jumlah yang sedikit tetesan. 5. Spatula. Spatula berfungsi hanya sebatas untuk mengaduk larutan. Teman-teman, sangat sederhana namun juga penting. 6. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat yang digunakan sebagai wadah untuk mencampur mereaksikan bahan kimia dalam volume yang kecil. 7. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ujung bawahnya silinder sehingga tidak bisa dilepas begitu saja, sehingga ada alat khusus untuk menaruh tabung reaksi ini. Rak tabung reaksi adalah alat yang cukup simpel. Fungsinya adalah tempat meletakkan tabung reaksi. 8. Penjepit kayu. Penjepit kayu untuk memindahkan posisi tabung reaksi. Kita menggunakan penjepit kayu. Hal ini dimaksud jika kita menggunakan tabung reaksi untuk dipanaskan, sehingga panasnya tabung reaksi tidak dirasakan. 9. Gelas arloji. Gelas arloji bukan arloji jam tangan ya teman-teman. Gelas arloji adalah gelas yang berbentuk seperti piringan. Fungsinya digunakan sebagai wadah untuk menimbang bahan kimia padat. Ya 10. Neraca analitik. Neraca analitik adalah alat laboratorium kimia yang digunakan menimbang bahan-bahan kimia padat dengan teliti. Untuk menimbang, kita bisa menggunakan gelas arloji sebagai wadah atau gelas kimia yang kecil. Alat ini ketelitiannya cukup tinggi, maksimal berat yang bisa ditimbang 200 gram. 11. Corong kaca. Corong kaca adalah alat untuk membantu memindah larutan dari suatu wadah ke wadah yang lain. 12. Corong pisah. Corong pisah adalah alat laboratorium yang digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair. 13. Cawan porselin. Cawan porselin adalah alat yang digunakan dalam analisis gravimetri. Analisis gravimetri adalah analisis sampel yang didasarkan pada berat sebelum dan sesudah dipanaskan. Biasanya dalam proses pemanasan ini menggunakan oven, cawannya menggunakan cawan porselin. 14. Oven. Oven adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan suatu sampel dalam suhu tertentu dan keadaan tertutup. 15. Desikator. Desikator adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendingin sampel yang telah dipanaskan dalam oven atau tanur. Selain itu juga berfungsi untuk menyerapkan kadar air dalam sampel. Di dalamnya terdapat silica gel yang berfungsi menyerap air. Ya baik, sekian dan terima kasih.